Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Bahwa Engkaulah yang menjadi kekuatan kami pada pagi hari ini Tuhan. Mana pujian dan penyembahan kami naikkan kepadamu Tuhan. Dengan rasa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menilai kami sampai di bulan Oktober ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Menjadi setiap orang menjadi milik-Mu Tuhan. Orang-orang yang Engkau kasih Tuhan Yesus. Mana pagi hari ini Tuhan, seluruh umat-umat-Mu di muka bumi ini beribadah kepadamu ya Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan dengan kekuatan Allah sendiri, sehingga memampukan kami untuk bisa tetap beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini berdoa pagi hari ini untuk firman Allah yang kami beritakan ini Tuhan, supaya kami yang mendengarkannya memperoleh pengetahuan, oleh kekuatan, menjadikan iman yang bertumbuh, pengenalan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati. Di awal bulan Oktober ini tentu sudah memasuki ujung di bulan di tahun 2020 ini, fase triwulan terakhir perekonomian di Indonesia masih tetap dalam kondisi yang mencekam, resesi pun tetap berjalan. Ya, hari ini kalau kita masih bisa berdiri, kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, kalau kita bisa mengagungkan nama Tuhan, itu anugerah tersendiri. Saudara, hari-hari ini kita langsung saja melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 ya. Sebentar sih. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Mari kita bersama-sama membacanya. Ayat kedua, ayat pertama saudara, ayat kedua dan selanjutnya. Ayub pasal 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menilai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan yang menyesal aku duduk dalam debu kata. Saudara, hari ini kita tetap masih berbicara tentang kedaulatan Allah, tapi di dalam satu kekuatan yang tak terlihat. Jadi, ada kekuatan Allah yang tidak terlihat. Seperti Ayub ini mengisahkan, pasal yang terakhir ini menyatakan bahwa dia tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa Ayub mengetahui bahwa rencana Allah dalam hidupnya tidak pernah gagal. Ada rencana Allah yang tidak gagal ini. Dalam kitab Ayub ini dikatakan bahwa tidak ada yang terselubungi, yang tersembunyi di hadapan Allah. Ya, saudara, mungkin kita diingatkan kembali tsunami yang terjadi di Indonesia. Ya, saya membaca berita ini di akhir September kemarin ya, bahwa ada potensi tsunami terjadi di Indonesia, khususnya di bagian Pulau Jawa. Kalau kita lihat tsunami Aceh tahun 2004, begitu dahsyatnya terjadi. Hampir seluruh area perairan Laut India itu terdampak semua, kelihatan semua ya, kena efeknya. Kemudian tahun 2018 kita kenal ada
likuifaksi di Palu 2018, ya. Di sana dikatakan ombak antara setinggi 5 sampai 6 meter, ya. Ratusan jiwa juga melayang, ya. Kalau di Aceh yang tsunami di Aceh itu sampai ratusan ribu jiwa terkena dampak tsunami ini, ya. Saudara, saya membaca di dalam harian Kompas ini bahwa peneliti ITB mengkaji bahwa ada tsunami dengan gelombang setinggi 20 meter. Nah, ini terjadi di daerah, kalau tadi itu dari Sumatera, ini diperkirakan akan terjadi di Pulau Jawa, baik Pulau Jawa bagian barat, ya, maupun bagian tengah ke timur. Wah, sudah saudara ya, potensi tsunami-nya gelombangnya setinggi sampai 20 meter. Nah, kira-kira saudara, kekuatan apa yang sanggup untuk menanggulangi ini? Kekuatan yang mana yang sanggup untuk menandingi dari kekuatan tsunami ini? Pengalaman bangsa kita menangani masalah tsunami di Aceh lulu lantas, tidak ada yang bisa menahannya. Berkilo-kilometer terhambat dari pantai mereka sampai ke daratan. Ya, ini kalau sudah tinggi gelombangnya aja 20 meter, kira-kira apa yang terjadi? Dan itu terjadi di pesisir Pulau Jawa bagian selatan, menghantam bagian barat, ya, kemudian tengah, ada selatan. Wow. Dan ini diprediksi karena apa, saudara? Sudah terjadi gempa-gempa yang potensinya hanya kecil-kecil. Ini akan membentuk suatu rentang yang panjang menurut peneliti dari ITB. Akan menghasilkan nanti suatu waktu menghasilkan kekuatan yang di luar kendali manusia. Tapi kita bisa melihat bahwa Allah itu mempunyai kekuatan yang supreme kemarin, tertinggi. Dan hari ini kita belajar bahwa Allah juga punya kekuatan atau kuasa yang tidak kelihatan. Ya. Dalam kedaulatan Allah, kita kemarin belajar bahwa ada kekuatan Allah yang tertinggi. Dia sanggup menguasai kehidupan manusia, bahwa dia mempunyai kekuatan untuk menangani masalah, kekuatan roh-roh jahat. Hari ini kita belajar tentang kekuatan yang tak terlihat. Tuh ya, tadi kalau laut, kita main di laut, lihat ada gelombang, ada besar, ada kecil. Kita senang main di pantai. Tapi kalau sudah setinggi 20 meter, mau gimana? Hancur, bukan saja cuma manusia, bangunan apa yang di sekitarnya dilalap habis. Tapi kekuatan laut ini ada dalam kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah yang tak tertandingin ini yang membentengi, dikatakan di kitab Ayub ini bahwa Allah itu dengan kekuatannya yang tak terlihat menjaga air laut ini, menjaga pasang dan gelombang laut ini. Dan kalau kita lihat gelombang yang kencang itu juga akan habis, balik lagi, habis, balik lagi. Ada kekuatan yang bisa menandingi? Adakah yang menggerakkan, yang sanggup membuat seperti itu? Mungkin ada yang membuat ombak, gelombang dengan kekuatan, tetapi sampai setinggi itu kekuatannya harus super. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Kekuatan yang invisible ini, yang tidak kelihatan inilah yang menjaga Ayub, sehingga Ayub bisa mengatakan di dalam bagian pasal yang terakhir, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dari mana Ayub tahu? Ya, kita akan melihat kenapa Allah itu kemampuannya itu
Itu tidak diragukan lagi karena kita tahu bahwa Allah itu perkasa. Di dalam yang dikatakan di kitab Ayub ini memandang bahwa Allah itu perkasa namun tidak memandang hina. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Sesungguhnya Allah itu besar, tak tercapai oleh pengetahuan kita. Kalau tadi peneliti di TB dapat memprediksi, tapi tidak tahu kapan terjadinya. Diprediksi. Tapi Allah itu mengontrol setiap kehidupan di alam semesta ini. Ya, takluk dan tunduk di dalam satu kekuatan yang tidak terlihat. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Kekuatan Allah yang tidak terlihat ini yang menjadi kehidupan. Ayo, hartanya habis, anaknya meninggal. Kekuatan apa yang kamu? Kalaupun ada kuasa kegelapan yang ingin mencoba masuki, tapi Allah membentengi kehidupan Ayub. Sehingga apa yang dikatakan Ayub ini kita bisa tahu bahwa wujud kekuatan Allah yang tidak kelihatan ini karena apa? Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Saudara ya. Allah itu adalah roh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra ya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang jadi. Inilah awal dari kitab Alkitab. Kita mengatakan pada awalnya Allah ini ada menciptakan langit dan bumi. Allah sudah ada sebelumnya. Ini adalah permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan roh Allah itu ada bersama-sama dalam penciptaan. Jadi kita tahu bahwa tadi Allah itu adalah roh. Dan roh itu juga yang bersaksi di dalam bersama-sama dengan roh kita. Itu Ayub juga adalah manusia yang diciptakan sama dengan kita. Kalau Ayub ini dikuasai oleh roh yang kekuatan roh yang tidak kelihatan ini, kita harus yakin dan percaya bahwa kita juga ditopang oleh kekuatan yang tidak kelihatan ini. Ya, saudara, kekuatan Allah yang tak kelihatan ini nyatakan bahwa yang maha kuasa tidak dapat dipahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindas. Ayub 37 ayat 23 mengatakan bahwa yang maha kuasa, Allah yang tidak kelihatan, yang kekuatannya supranatural ini, yang sanggup menjagai kehidupan Ayub dan alam semesta ini, dia juga menjagai kehidupan kita. Inilah kondisi kenyataan daripada Allah yang berdaulat itu. Dia mempunyai kekuatan yang tidak kelihatan. Ya. Saya akan baca di Ayub pasal 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tadi perlu tahu saudara dan saya, hari ini Allah yang berdaulat di dalam kehidupan manusia, Allah yang adalah roh itu, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak itu mempunyai kuasa atau kekuatannya. Kalau tadi dia menciptakan langit dan bumi ini, berkuasa atas alam semesta ini, kekuatan Allah, yaitu roh Allah ini juga yang membentuk atau membuat manusia. Ada teman Ayub juga yang bernama Elihu juga berkata, aku ini sama seperti engkau, aku diciptakan dari debu tanah. Hari ini kita juga harus mengakui ada kekuatan Allah yang tidak kelihatan. Ada kekuatan Allah yang supreme itu, yang tertinggi itu, yang menjaga kehidupan kita. Kita harus percaya seperti Ayub ini mempercayai. Yang dikatakan di situ ya, dengan kedaulatannya, kekuatan yang tak terlihat memulihkan keberadaan Ayub.
Respon Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa dari telingaku yang mendengar saja perkataan-perkataan orang ini, aku mendengar tentang engkau. Jadi sebelumnya Ayub ini mendengar banyak dari orang tentang Allah itu. Dia sendiri tahu di ayat 1 ini. Akhirnya dia mengetahui bahwa Allah yang dia dengar dari orang itu juga nyata di dalam kehidupannya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Inilah proses yang dialami Ayub selama mengalami proses dalam kehidupannya ini. Dari kondisi yang luar biasa, orang terkaya di daerah sebelah timur ini, dengan orang yang Tuhan menyebutnya orang jujur, orang saleh, orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan. Tapi dia mengalami suatu permasalahan yang luar biasa. Yang menjadi catatan saudara bahwa respon Ayub ini mengabarkan juga harus menjadi respon kita. Karena apa? Peristiwa yang terjadi itu bukan kita membuat kita menjauh daripada Allah, atau kita tidak mengenal siapa Allah. Tetapi sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu, baik hal-hal yang kecil sampai yang luar biasa, sampai yang tidak terpikirkan oleh akal dan pikiran kita, sampai kekuatan yang ada dalam kita tidak bisa menanggungnya. Kita percaya bahwa Allah itu ada dengan kekuatannya yang tidak terlihat, dengan invisible power yang supreme itu yang tidak kelihatan, menjagai dalam kehidupan kita. Respon Ayub jadi, oh ya, kalau aku kemarin mendengar saja dari kata orang tentang engkau, hari ini aku atau mataku sendiri melihat. Nah saudara, kuncinya bahwa Ayub mempercayai kekuatan Allah yang tidak terlihat. Hari ini kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan ini, ya, dia jadi menjawab, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, Ayub mempercayai. Sekarang kita, bagaimana dengan kita? Yaitu mempercayai kuasa Allah yang tak kelihatan. Ya, tentu. Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini dikatakan pada saat Yesus ada di muka bumi ini. Berkata kepada orang-orang yang waktu itu melihat dengan mata kepala sendiri, dan mereka menjadi percaya. Habis Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Hari ini dikuatkan lagi kata Mazmur Daud juga, sesungguhnya aku percaya dan aku melihat dan akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Hari ini kita belajar bahwa ada kekuatan Allah yang luar biasa itu menjaga kehidupan kita. Karena apa? Kekuatan Allah ini, roh Allah ini yang sudah menciptakan kehidupan kita. Roh Allah yang menciptakan Ayub, roh Allah yang menciptakan kehidupan kita semua ini. Tentu roh Allah inilah yang sanggup dengan kekuatannya yang tidak kelihatan oleh mata, itu yang memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, kedaulatan Allah dinyatakan dengan kekuatannya yang tak terlihat. Kalau tadi prediksi tsunami dengan gelombang tinggi 20 meter akan memporak-porandakan keadaan di sekelilingnya jika hal itu terjadi. Tetapi ingat, ada kuasa Allah yang tidak kelihatan yang sanggup. Kita bisa melihat. Kalau kita pergi ke pantai saat ini, ombak itu datang dan pergi. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi dia tidak melebihi batas yang ditentukan Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah atau atas kehendak Allah, itu tidak akan terjadi. Bukan kita pesimis, tapi ini prediksi secara saintifik, secara keilmuan, memprediksi. Namanya memprediksi akan terjadi atau tidak. Tetapi semuanya itu kita akan mengerti dalam kehendak. Seperti Ayub ini mengertinya kapan saudara? Setelah peristiwa-peristiwa dan kondisinya belum pulih.
Belum pulih pun dia bisa mengakui, aku tahu engkau dapat melakukan segala sesuatu. Ya, hari ini pun kondisi kita hari ini membuat kita percaya dengan kekuatan Allah yang tidak kelihatan. Kalaupun kondisi saat ini susah pun, kita bisa tetap percaya. Aku tahu Tuhan, ada kekuatan Allah yang tidak kelihatan itu yang menjaga hidup ini. Aku percaya Tuhan, seperti Ayub sudah percaya bahwa dalam sesungguhnya kalau dahulu dia hanya mendengar kata orang tentang engkau, dia bisa melihat sendiri dengan matanya. Pertanyaannya, apakah Ayub melihat Allah sendiri? Ayub melihat kekuatan manifestasi kekuatan Allah yang tidak kelihatan itu nyata di dalam alam semesta dan di dalam kehidupannya. Hari ini juga kita bisa melihat kondisi alam semesta ini dan di dalam kehidupan kita. Setiap beberapa kekuatan apapun itu membuat kita tetap percaya kepada Allah. Naikkan pujian, Allah sumber kekuatan Allah. Seluruh hidupku, dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus penolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan Yesus, kekuatan-Mu nyata di dalam setiap kelemahan. Dan kekuatan-Mu Tuhan yang menopang seluruh kehidupan kami. Seperti Engkau menopang kehidupan Ayub Tuhan. Di dalam keberadaannya yang hancur secara fisik dan mentalnya, jiwanya Tuhan, gundah gulana. Tetapi dia percaya. Karena dia hanya mendengar, tetapi dia bisa menyaksikan kekuatan Allah yang tidak kelihatan itu. Kekuatan Allah yang supranatural itu ada mengiringi kehidupannya. Sehingga dia berkata, aku menyesal. Membuat dia bertobat dan membuat dia mengakui ada kekuatan Allah yang tidak kelihatan oleh mata itu, namun tetap nyata. Hari ini Tuhan, saya berdoa untuk setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, percaya di dalam nama Yesus. Kamu berdoa adalah kekuatan Allah yang tak terbatas itu, yang tidak kelihatan oleh mata itu, tetapi boleh nyata dirasakan, akan melihat dengan mata ini efek yang terjadi atau manifestasi yang terjadi dalam setiap kehidupan ini. Kekuatan-Mu ya Tuhan Yesus yang jadi sumber kekuatan di dalam hidup ini Tuhan. Itulah yang kami percayai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua Tuhan, berkati semua yang ada di tempat ini, berkati ya Tuhan yang di tempat-tempat lain yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Engkau memberkati dengan kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya.